Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Anissa dari kelas manajemen C dengan NIM 34021900052. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 dengan materi Future Value and Present Value. Yang pertama, kita masuk dulu ke Excel. Ini udah dibuatkan tabel. Ini untuk jangka waktu sebelum 10 tahun ke belakang. Yang pertama, kita sama dengan terlebih dahulu, lalu PV tutup, lalu kita ke red 5%, titik koma, lalu kita ke N per titik koma, lalu kita ke PMT titik koma. Nah, kan ini dengan PV-nya 100 juta. Jadi min 100 juta. Lalu titik koma lagi. Type kurung tutup. Nah, hasilnya jadi 61 juta sekian. Nah, lalu untuk jangka tahun 10 tahun ke depan, yaitu dengan rumus sama dengan PV, lalu kita ke red titik koma, lalu kita ke N per, nah titik koma, lalu di sini kita minkan PMT, nah lalu titik koma, lalu kita minkan lagi min 100 juta dan titik koma, lalu type. Nah, jadi ini hasilnya, dan ini hasilnya 228 juta sekian. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang komponen faktor dan diskon faktor. Saya di sini sudah membuat tabel terlebih dahulu supaya mempercepat pengerjaan dan mempermudah pekerjaan. Nah, yang pertama kita ngerjain yang CP dulu. Nah, di sini CP dulu. Yang pertama kita klik sama dengan terlebih dahulu, lalu kita kurung 1 plus, lalu kita ke interest, nah lalu kita kurung, lalu kita kunci Fn F4, lalu kita ke shift 6, lalu kita klik yang tahun, nah yang tahun. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, untuk yang selanjutnya yang FV manual, yang pertama kita ke sama dengan, lalu ke jumlah uang, lalu kita kunci Fn F4, lalu kita ke kali, lalu kita ke CV. Nah, di sini kan bintang pagar-pagar. Ini kolomnya kurang terlalu besar. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang FV internal. Yang pertama kita ke sama dengan FV lalu kita ke interest, lalu kita kunci Fn F4 titik koma, lalu kita klik yang tahun, nah lalu kita titik koma, lalu kita ke min jumlah uang, lalu kita kunci Fn F4. Nah, dan ini hasilnya. Lalu bila kita ingin mengetahui semuanya, kita blok terlebih dahulu ya. Nah,
Jadi ini hasilnya. Diskon faktor. Yang pertama, kita yang DF dulu. Kita klik sama dengan, lalu kita satu, lalu kita garing, lalu kasih kurung 1 plus ke interest. Nah, lalu kita kunci. Setelah dikunci kita kurung, lalu kita ke shift 6, lalu kita ke klik yang tahun. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke FV manual. Yang pertama kita sama dengan terlebih dahulu, lalu kita klik angka 1, garing 1, garing, lalu kita ke kurung, lalu kita ke 1, lalu kasih plus, lalu kita ke interest, lalu kita kunci F4, lalu kunci, lalu kurung, lalu ke shift 6, lalu klik yang tahun. Nah, ini hasilnya belakang koma. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke VV internet. Yang pertama kita sama dengan VV VV. Nah, lalu kita ke interest. Nah, lalu kita kunci. Nah, setelah itu titik koma, lalu kita masuk ke tahun, titik koma, lalu kita inginkan jumlah uang, lalu kita kunci F4, lalu kita kasih kurung, lalu enter. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita blok semuanya. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, yang selanjutnya kita akan menginput data. Yang pertama, kita di sini saya sudah membuat tabelnya terlebih dahulu supaya lebih memudahkan. Nah, di sini nama konsumennya yaitu saya sendiri, contoh Anissa. Nah, untuk nama barangnya sendiri kita yang selanjutnya kita di sini masuk ke data, yaitu ke data validation. Nah, di sini kita pilih yang list, lalu kita pilih ke search. Nah, yang selanjutnya di sini kita blok nama Bastian sampai Pino. Nah, lalu kita masuk ke ini, lalu kita ke oke. Nah, di sini kan. Nah, selanjutnya kita pilih yang Mio, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke harga. Nah, untuk harga yang pertama kita ke sama dengan, lalu kita masuk ke VLOOKUP, lalu kita klik yang Mio, lalu kita kunci. Nah, setelah dikunci kita titik koma, lalu kita blok dari Bastian sampai dengan 20 juta. Nah, setelah itu kita titik koma. Kan di sini kan Mio yang kedua, jadi kita masukkan angka 2, lalu kita kasih kurung, lalu kita enter. Nah, jadi untuk harganya yaitu 14.500.000 untuk input data ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita membuat hitungan data terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk ke, untuk yang ini kita masuk ke
sama dengan, lalu kita masuk ke input data yang Mio, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada Mio. Nah, untuk selanjutnya, di sini untuk yang selanjutnya kan masih kosong. Di sini kita masukkan bulan terlebih dahulu. Kan di sini bulan. Nah, di sini kan udah masuk semua. Nah, untuk menambahkan bulan tersebut, kita masuk ke kontrol 1. Nah, di sini kan ada number. Mohon maaf, lalu kita ke custom. Nah, di sini kan udah ada sampelnya 3 bulan. Lalu kita masuk ke general. Maaf. Kita titik koma BLN. Lalu kita oke. Nah, untuk yang harga kita masuk ke sama dengan, lalu kita masuk ke input data. Nah, lalu kita kunci FN F4. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke DP. Yang pertama kita sama dengan, lalu kita klik harga, lalu kali, lalu kita input uang muka. Nah, lalu kita kali, lalu kita masuk ke input uang muka, lalu kita kunci, FN F4, lalu kita enter. Nah, untuk jumlah kredit yang pertama kita sama dengan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke jumlah harga yaitu C5, lalu kita kurangi, lalu kita masuk ke input data yang red ya, lalu kita kunci 4, enter. Nah, ini udah. Yang selanjutnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita klik sama dengan, lalu kita klik yang red, lalu kita kunci, lalu kita klik garing. Di sini kan setahun ada 12 bulan yaitu 12, lalu enter. Nah, kita blok. Nah, selanjutnya untuk yang nilai angsuran yang pertama kita sama dengan terlebih dahulu, lalu kita FV, setelah FV lalu kita masuk ke red, setelah red titik koma, lalu kita masuk ke bulan titik koma, setelah itu kita 0 titik koma, lalu kita minkan yang jumlah kredit. Nah, setelah itu tutup. Nah, ini hasilnya. Lalu kita blok ya. Ininya kurang besar. Ini hasilnya. Untuk selanjutnya kita masukkan angsuran per bulan. Yang pertama kita sama dengan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke klik nilai angsuran, lalu kita garingkan terlebih dahulu. Di sini kan 12. Nah, ini hasilnya. Lalu kita blok.
Nah, mungkin sekian untuk hitungan. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke aplikasi. Yang pertama kita yang nama konsumen terlebih dahulu. Yang pertama kita sama dengan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke input nama konsumen, lalu kita F4, lalu kita enter. Nah, untuk selanjutnya nama barang juga sama dengan, lalu kita ke input yang ke Mio, lalu F, lalu kunci, lalu kita enter. Nah, untuk waktu angsuran, nah kita masuk ke data validasi. Yang pertama kita lihat dulu di sini kan udah ya list tuh. Lalu kita masuk ke set yang ini, lalu kita oke kan. Lalu kita lihat di sini A. Nah, kan di sini terakhir 24 bulan, lalu kita pilih yang 24 bulan. Nah, untuk harga yang pertama kita masukkan dulu sama dengan lookup. Nah, lalu kita klik yang 24 bulan, lalu kita kunci. Nah, setelah kunci titik koma, lalu kita blok semua yang hitungan. Kita blok semua. Dari sini blok semua. Nah, setelah diblok lalu kita kunci, kunci. Setelah dikunci kita titik koma, lalu klik angka 2. Nah, ini jumlahnya. Nah, lalu kita blok semuanya. Kita blok. Nah, di sini kan nilainya sama, bisa kita lihat dari yang hitungan. Nah, di sini kan tadi diganti dengan angka 7, yang ini diganti dengan angka 8, yang ini angka 7. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengisi, ini kan dikasih dulu 0, lalu kita mengisi yang bulan. Yang pertama kita sama dengan if, lalu kita kasih kurung, klik yang ini. Setelah klik, lalu kita klik 24 bulan, lalu kita kunci Fn4, lalu setelah itu titik koma, lalu kita kasih kutip, titik koma lagi, lalu kita kutip, klik 1. Udah. Yang angsuran yang pertama sama dengan if, yang pertama yaitu klik yang 1. Ya, selanjutnya klik yang ini. Untuk selanjutnya yaitu sama dengan titik koma. Titik koma, lalu titik 2, lalu titik koma, lalu titik 2, lalu klik angsuran. Nah, setelah itu lalu kita kasih kurung, enter. Ini hasilnya ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya yang outstanding, yang pertama kita sama dengan if kurung buka bulan yang ini. Nah, lalu kita sama dengan, lalu kita kutip 2 kali ya teman-teman. Nah, setelah itu kita titik koma, lalu kita kutip 2 kali lagi, lalu kita titik 2 lagi, lalu kita klik yang outstanding, dikurangi dengan
nilai angsuran, lalu kita kasih kurung tutup, lalu kita enter ya teman-teman. Nah setelah itu kita blok semua, kita blok ini dulu, lalu kita klik. Nah seperti ini. Bila kita ingin yang 24 bulan teman-teman, nah klik di sini tuh kan ada 24 bulan. Bila kita ingin yang 12 bulan ya teman-teman, nih tuh kan otomatis. Nah untuk tugas selanjutnya yaitu tentang materi jangka panjang. Di sini saya akan mengerjakan jangka waktu angsuran. Yang pertama kan di soal ada 45 juta. Nah, lalu ini teh diselisihkan 45 juta jadi 50 juta. Nah, lalu supaya mempermudah kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengisi kolom yang ini kita masukkan rumus seperti ini, sama dengan PMT lalu kita klik yang bunga lalu kita kunci kita kunci titik koma, lalu kita klik yang tahun. Nah yang tahun juga sama, kita kunci. Nah lalu setelah itu kita titik koma 2 kali ya, lalu kita minkan uang yang ini, lalu kita kunci. Nah setelah itu kita buang yang dolar yang ini sama yang ini ya teman-teman. Nah setelah itu kita kurung tutup, lalu kita enter, hasilnya seperti ini. Nah setelah itu kita drag semuanya ya, kita drag. Nah lalu kita tarik ke bawah supaya mempermudah pekerjaan. Nah hasilnya seperti ini. Jadi mempermudah. Nah untuk selanjutnya yaitu komputer bisnis jangka panjang yang tentang jangka waktu angsuran per tahun. Nah yang pertama kan di soal ada 75 juta. Lalu selisihkan 25 juta jadi 100. 2 4 kurang 0. Nah lalu kita blok, lalu kita drag semuanya ke bawah. Nah setelah itu kita akan mengisi kolom yang ini. Nah yang pertama kita gunakan rumus sama dengan PMT, lalu kita klik yang 11 tahun di ini. Nah lalu kita kunci ya teman-teman, kita kunci, lalu kita garis miring 12 titik koma 12 dikali yang tahun, lalu kita kunci dulu. Nah selanjutnya kita titik koma 2 kali, minkan yang ini. Nah kunci, setelah itu kita kurung tutup. Nah kan di sini harus yang dolarnya dihapus ya, jadi kita hapus yang ini sama yang ini. Nah setelah itu kita enter deh, ini hasilnya, lalu kita blok drag ke kanan. Nah setelah itu kita ke bawah.
Nah, setelah ini sudah selesai. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan menginput data. Yang pertama kita masukkan dulu namanya V Andini Putri. Nah, di sini untuk mempercepat waktu saya udah memvalidasi datanya tuh kan, jadi bisa yang 185, yang 200. Nah, ini bunga angsurannya sesuai dengan tabel. Nah, mungkin sekian. Untuk tugas selanjutnya yaitu kita nge-input data. Yang pertama kita masukkan dulu sama dengan nama konsumennya dari input yang ini, lalu enter. Nah, lalu jumlah pinjamannya juga sama, kita sama dengan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke input. Nah, lalu kita enter. Nah, lalu selanjutnya kita bunga per tahun, yaitu kita input lagi dari sini. Nah, enter. Nah, lalu selanjutnya waktu angsuran kita input lagi ya teman-teman. Nah, kita input lagi waktu angsuran, lalu kita enter. Nah, jadi selanjutnya untuk mengisi ini, jadi kita tuh gunakan rumus sama dengan yang ini klik, lalu kita per, kan dalam setahun ada 12 bulan, jadi kita pakai 12 bulan, enter. Lalu selanjutnya yang ini yang ini terus tadi dikali ya teman-teman, kali 12 bulan. Nah, segini. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengerjakan angsuran yang ini. Nah, di sini kita gunakan lagi input data terlebih lagi ke ke ini, lalu klik yang ini, lalu enter. Lalu kita sama ya teman-teman, kita input. Nah, enter. Nah, untuk mengisi tabel yang ini kita gunakan rumus sama dengan if lalu kita klik yang bulan ini, lalu kita lebih dari terus klik waktu angsuran kita klik ya teman-teman. Nah, klik waktu angsuran, lalu setelah itu kita titik koma, lalu kita mohon maaf, ini harusnya dikunci terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita kutip 2 kali, lalu kita titik koma PMT. Nah, setelah itu kita lalu kita ke bunga tahun. Nah, yang ini lalu kita kunci. Nah, setelah dikunci kita titik koma, lalu klik yang waktu angsuran, lalu kita kunci. Nah, setelah dikunci titik koma lagi, lalu kita klik yang outstanding yang ini. Lalu kita kasih kurung. Dua ya. Nah, ini hasilnya. Untuk mengisi yang bunga, yang pertama kita sama dengan, lalu kita klik if, lalu kita klik yang bunga yang ini,
yang ini lebih dari, lalu kita klik waktu angsuran. Waktu angsuran kita klik ke atas. Nah, lalu selanjutnya kita kunci. Nah, setelah itu kita titik koma, kutip, titik koma, titik koma, lalu kita IMPT dengan rumus IMPT. Lalu selanjutnya kita bunga per tahun, klik bunga per tahun, lalu ini kita kunci, lalu kita titik koma, lalu kita klik bulan ke-1, lalu kita titik koma, bulan per-1, lalu kita klik waktu angsuran, lalu kita kunci, lalu setelah kita kunci klik titik koma, lalu kita min yang ini, yang outstanding, lalu kita kasih kurung, kita enter. Nah, yang selanjutnya yaitu pokok PPMT dengan rumus sama dengan if. Nah, untuk rumus yang pokok PPMT, yang pertama kita gunakan rumus if. Nah, if, lalu kita klik yang bulan pertama, lalu kita lebih dari, lalu kita klik waktu angsuran, nah yang ini, lalu kita kunci teman-teman, terus titik koma, lalu kita kasih kutip 2, lalu selanjutnya kita titik koma, lalu kita gunakan PPMT sesuai dengan rumus. Nah, selanjutnya kita klik bunga per tahun ya teman-teman, lalu kita kunci. Setelah waktu bunga per tahun dikunci, titik koma lagi, lalu selanjutnya bulan pertama. Nah, setelah bulan pertama titik koma lagi, waktu bulan pertama, lalu kita titik koma lagi, waktu angsuran tunai, titik koma lagi, waktu angsuran. Nah, lalu kita kunci. Nah, lalu kita mintakan yang ini nih. Nah, setelah itu kita kasih kurung ya teman-teman, lalu enter. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya untuk mengisi outstanding, yaitu kita gunakan rumus sama dengan outstanding dikurangi pokok PPMT. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu kita blok dari sini, lalu kita drag ke bawah supaya mempermudah pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir, kita jumlahkan dari keseluruhan. Yang pertama kita gunakan itu rumus sum. Nah, selanjutnya kita masuk, ini jumlahnya dari total angsuran, kalau yang cicilan dari bunga, kalau yang total bunga dari pokok. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk tugas kombis latihan angsuran jangka panjang dan jangka pendek. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.